Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Baik, di video kali ini saya akan memberikan gambaran bagaimana cara login, unduh, kemudian mengisi, kemudian memeriksa, memastikan bahwa kuesioner template itu pada saat setelah diisi itu kita untuk skor dan status itu sama dengan tahun sebelumnya ya. Misalkan mandiri, ya mandiri, maju, walaupun skor mungkin ada beda-beda tipis ya. Oke, nah yang pertama tentu saja kita buka di Chrome, kemudian kita login di indeks desa. Nah, ini saya sudah di apa ini namanya biar mudah ya. Jadi tinggal mengklik aja indeks desa, oke. Nah, sudah terbuka teman-teman ya. Kemudian username ini user atau ID desa. Kemudian passwordnya ID kecil semua underscore desa underscore kemudian underscore 2025 dan X kecil, kemudian centang ininya, dan kita klik sign in. Oke, tunggu sebentar. Nah, akan nampak seperti ini teman-teman ya. Ada beberapa fitur, ada indeks desa di sini, ada progres input kuesioner. Ini posisi di indeks desa di sini ya. Nah, di kuesionernya, ini di kuesioner ini seperti ini. Ada 46 kuesioner. Kemudian kalau di isu desa dan perdesaan ini ada 1000 sekian ya kuesionernya, pertanyaannya itu ya teman-teman. Itu ya untuk membedakan. Nah, ini kan masih 0. Kemudian kita kembali ke dashboard ya. Setelah itu kita baru unduh ya. Nah, ini ada unduh kuesioner dan template. Oke, teman-teman, setelah kuesioner dan semua template sudah diunduh, kuesioner ada satu file, template ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pekerja migran, rumah tidak layak huni, BUMDes, KPMD, musyawarah desa, template RT, dan staf petugas desanya. Ini masing-masing nanti dibuka satu-satu ya. Nah, ini untuk yang kuesioner. Yang kuesioner ini pada saat dibuka, saat unduh itu kode desa ya. Saat diunduh itu ada kode desanya. Namun untuk ID desanya tetap ini kita entry gitu ya. Kita entry. Nah, untuk proses ini susunan runut untuk input tuh menyusun ya dari yang seharusnya dari awal ya. Nah, ini seperti di buku panduannya. Nah, ini di panduan pengisian. Nah, ini petunjuk pengisian kuesioner dalam Excel itu. Yang pertama ini pengisian berurutan. Isi jawaban secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya. Nomor urut itu berada di sisi sebelah kanan dengan warna kuning sebagai referensi. Jadi yang ini nih teman-teman ya, kalau nanti, nah ini inputan desa nih. Kita klik, nah ini kan ada nomor. Jadi bukan yang ini ya, bukan yang dari paling kiri, tapi yang tengah, yang di kolom D. Itu yang pakai apa namanya, ini yang sudah diisi nih ya teman-teman. Ini yang sudah diisi. Salah satu desa ya. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah nomor-nomor dan runut. Kita jangan dulu bertanya ya sebelum dipelajari, karena di kolom inputan itu sudah ada petunjuknya. Ini kayak ini, di satuan atau keterangan juga ada petunjuknya. Untuk pertanyaan nomor 1 ini by system. Kalau kita klik di sini, ini kan rumus nih. Nah, ini ada petunjuk diambil dari si persetujuan, kita tinggal pindah ke persetujuan. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan ingat runut. Ini contoh yang sudah diisi ya teman-teman, supaya mudah. Kemudian selain ada persetujuan, ini diisi semuanya, termasuk kode desa. Ini yang sudah diisi ya. Kalau yang belum, nah ini yang belum. Ini kan by system tadi ya, runut. Kemudian ini ada kontrol belum terisi dan cek. Belum selesai, belum terisi, cek. Kalau belum terisi berarti memang kita belum isi. Kalau cek itu berarti perlu dilihat kembali, mungkin ada kekeliruan cara mengisi. Tinggal kita mempelajarinya.
Ini kan tuh nomor KTP, jadi ada petunjuk-petunjuknya muncul sendiri. Nah, ini by system berarti dari mana gitu ya teman-teman ya untuk yang inputan desa. Kemudian untuk isu desa dan pedesaan pun sama. Ini nomornya mulai dari berapa? Dari 47 kalau isu dan desa ya. Kalau ini dari 1 sampai sampai apa ya? Nah, itulah. Nah, sampai 400 sekian. Kalau isu desa, nah ini dari 467 sampai 1000 sekian. Nah, 1000. Nah, ini semuanya ya. Nah, itu tinggal runut aja. Dan mudah tinggal pilih-pilih-pilih aja. Nah, itu ya. Oke, nah itu. Kemudian ada rumusan. Nah, ini rumusan. Ini akan otomatis. Untuk rumusan ini otomatis akan terisi ya, terisi. Kemudian juga untuk hasil pendataannya dan intervensi kegiatan pun akan muncul. Ini rumus ya tuh, rumus dan di protect ya. Dan ini akan muncul sendiri karena kita ada isian dari inputan desa, dari isu desa dan pedesaan juga dari persetujuan. Ini ke sini ya. Oke, nah itu. Nah, ini kita sekarang bagaimana untuk mengecek, melihat. Nah, yang ini kan sudah diisi nih. Yang kode desa 2009. Oh, yang ini kita close aja ya. Ini kan belum nih. Kita close. Nah, kita untuk mengecek bagaimana skor dan status di indeks desa ini. Oke. Nah, sesuai petunjuk yang kemarin sudah disampaikan. Nah, ini ada untuk kontrol skor dan status. Untuk sebaran kuesionernya dimensinya ada 5 nih. Layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. Yang masing-masing ada sub-subnya. Nah, ini skor, ini 4 dari mana? Diambilnya itu dari rumusan, sheet rumusan. Ini kan ada sub dimensi pendidikan, skornya 44 gitu ya. Tinggal kita pindahin ke sini. Caranya, atau saya jelaskan dulu sedikit, karena nanti kita akan mengecek skor ini, kemudian pada saat di total bagaimana kualifikasi hasilnya ya. Apakah 79, 69 ya. Desanya statusnya seperti apa. Nah, ini kalau skor dan skor sempurna ini ya. Dari kuesioner-kuesioner ini. Jadi nomor urut 132 sampai 262 itu mempengaruhi skor ya gitu. Dari urutan kuesioner 132 sampai 26 untuk layanan dasar, sosial. Nah, ini yang mempengaruhi ke skor dan status gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan nomor urut ini. Oke. Nah, 170 ini dari mana? Ini penjumlahan dari pendidikan, kesehatan, utilitas ini yang 3 kolom ini. Terus 45, 100 itu dari mana? Ini diambil dari kuesioner rumusan kolom D baris sesuai dengan subnya. Nah, ini 44 ya. Itu kan sempurna jadi 45 kalau yang ini. Demikian pula untuk sosial dan lain-lainnya. Untuk presentasinya bagaimana ini cara menghitung? Presentasinya ini menghitungnya adalah skor total ini, total layanan dasar dibagi total skor indeks. Nah, ini indeks desa. Total skornya kan 635. Nah, itu jadi 170 per 635 kali 100%. Jadilah 26,77%. Nah, ini kan persentase sempurna dan total menjadi 100. Oke, bagaimana untuk mengecek yang tadi ya, yang sudah di entry? Nah, yang ini. Oke, secara manual ya. Tinggal gini aja, ini ya kalau saya ini di copy. Blok ke sini nanti tinggal teman-teman ngikutin atau ada yang lebih praktis silahkan. Setelah di sini, ini kan bukan nilai-nilai yang sekarang mau kita cek, hapus aja yang ini ya. Ini misalkan desa apa? Desa Sukajaya ya tadi ya. Nah, ini saya kasih nama Sukajaya. Nah, ini skor layanan pendidikannya. Oh, ini kayaknya
di sini ya. Pendidikan, kita tinggal sama dengan ngambil dari, ini kan template-nya Sukajaya nih. Kita lihat di persetujuan, ini kan Sukajaya tuh. Oh, belum diisi ya. Nah, ini kodenya lah, kodenya ini Sukajaya 009, karena dapatnya saya jadi saya hafal. Ngambilnya dari sheet rumusan, kolom D, baris-baris sesuai yang ada di sini. Nah, diambil dari sini, enter. Nah, ini 44. Kemudian yang kesehatannya, kesehatan berarti kita cari juga di rumusan nih. Cari yang kesehatan. Nah, ini subdimensi kesehatan nih. Nah, ini ya. 99. Nah, ini. Kemudian utilitas dasar. Utilitas dasar juga dari sheet. Rumusan, kita cari ke bawah. Utilitas dasar. Nah, ini. Ya, enter. Kemudian kita pakai rumus kayak tadi. Sama sum jumlah ya. Ini sum. Sorry. Atau gini ya. Nggak bisa. Enter. Kalau persen kita balikin lagi ke sini. Gitu ya. Nah, baru ke sini persennya ini per total score indeks. Nah, ke sini enter. Nah, itu ya. Baru ke sini. Itu ya. Ini terlalu banyak kolomnya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Yang selanjutnya pun begitu. Nah, teman-teman, setelah semuanya selesai di entry untuk setiap dimensi, ini dimensi sosial ada 2 ya, aktivitas dan fasilitas masyarakat. Kemudian ini totalnya, kemudian persennya ini. Total ini adalah penjumlahan dari 2 kolom sosial, yaitu aktivitas dan fasilitas masyarakat ya. Nah, ini diambil tadi, saya mengingatkan lagi dari rumusan, sheet rumusan kuesioner di kolom D sheet sesuai yang ditanya tadi ya, dimensinya ini dimensi pendidikan ya, ini dimensi pendidikan. Saya ulang lagi, jangan sampai salah ya. Ini sub kesehatan, untuk kesehatannya. Kemudian itu ngambilnya yang dari sub-subnya. Nah, ini jumlah subnya 21 untuk skor. Ini utility dasar. Nah, sekarang yang dimensi berikutnya nih, yang sosial. Nah, ini dari sub aktivitas 52 gitu ya. Yang ini nih 52, kemudian 7 dari mana? Dari fasilitas masyarakat. Kita cek lagi di sini subnya gitu ya teman-teman. Sub, nah mana. Oke. Nah, ini 7 begitu ya. Dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini sehingga selesai sampai tata kelola pemerintahan desa ada 2 sub. Nah, ini kalau ini sebetulnya nggak usah dijumlah juga sih. Kita perlunya kan persentase untuk cek kualifikasi hasil. Ini totalnya 80,79. Artinya ini desa mandiri. Karena lebih dari 79, sekian. Status sebelumnya desa Sukajaya ini adalah sama, yaitu mandiri. Walaupun skornya beda, ini lebih rendah ya. Mungkin karena beda dimensi layanan, kemudian kuesioner dan lain-lainnya. Nah, ini sudah selesai ya. Tinggal kita unggah ya atau upload. Tinggal kita bisa menguploadnya kalau sudah dianggap selesai gitu ya. Di sini diunggah kuesioner. Nah, namun sebelum keunggah kuesioner ada lagi cara yang lebih praktis lagi teman-teman ya, untuk entry melihat atau mengontrol skor dan status ya. Oke. Dengan template Excel berikut ini ya. Nah, ini teman-teman template-nya ya. Ini untuk ada 2 sheet, ada rumusan, ada kontrol status. Namun sebelum rumusan diisi, kita isi desa dulu, kecamatan ya.
Ini dari kawan ya, ini dari kawan yang sudah membuat ya, praktis. Ini dari Mas Solikin atau Kang Solikin ya. Oke, nah ini sudah kita buka ya filenya. Filenya kayak gini, ada dua sheet ini, ada sheet rumusan, ini rumusannya kosong. Bagaimana caranya nanti kita jelaskan ini, perhatikan ya, mau perhatikan nih. Ada kontrol status. Nah ini dari Mas Solikin ya, makasih nih sudah membantu kawan-kawan semuanya, tentu saja. Isi desa, nama kecamatan, kalau ada 14 desa berarti nanti ada 14 file atau mau silakan mau copy sheet juga kalau bisa ya teman-teman, oke. Nah, perhatikan di sini status desa dari pengukuran IDM ya. IDM itu tahun sebelumnya kan IDM nih 2024. Statusnya apa? Misalkan mandiri, kita ketikkan atau maju atau apa. Ini ketik manual kalau di sini ya. Mandiri misalkan. Mandiri ini untuk membandingkan saat sekarang. Nah, setelah ini baru kita ke rumusan. Bagaimana cara mengisi rumusan ini? Praktis tinggal copy dari yang sudah kita buat di kuesioner sebelumnya, yang ini. Jadi kita ngambil dari sheet sama dari rumusan karena sudah template-nya template ini karena tapi masih kosong. Perhatikan di sini ada kolom, ada baris. Nah ini teman-temannya di ujung kiri atas antara 1 dan A. Nah ini antara kolom A dengan baris 1. Kliknya ini di tengah-tengahnya. Klik, kemudian Ctrl C atau juga bisa klik kanan. Klik kanan kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa, jadi Ctrl C ya, kemudian kita buka di untuk file kontrol sekolah di sini, juga taruh di ujung yang sama, di sudut kiri atas. Kita kontrol V. Nah, langsung kan isi. Setelah itu baru kita kontrol ke sheet control. Nah, ini otomatis kan? Simple, begitu ya, lebih cepat. Nah, ini sama tuh skornya 80 sekian. Ya, ini 87,9. 80,79 sama dengan yang tadi hasil ini tuh 80,79. Cuman kalau ini kita satu hitung sama dengan, tapi kita tahu sumbernya. Kalau ini bedanya gitu ya, kita ikut belajar lah. Oh ini dari sini satu-satu. Kalau ini memang terlalu praktis walaupun mudah gitu. Terlalu praktis dan sangat dimudahkan begitu ya teman-teman. Oke, kalau yang ini dibikin sangat praktis dan sangat dimudahkan, namun kita kalau tidak mengetahuinya ini dari mana, ini tiba-tiba begitu ya, karena kita tinggal kopas yang ini, gitu ya, begitu ya teman-teman. Itu mudah sekali, nah ini sama mandiri ya. Total skornya juga 513, ini kalau kita jumlah yang tadi, nah ini 513 juga begitu. Oke, itu saja teman-teman ya. Silakan untuk mencobanya dan bagi yang membutuhkan kedua file ini silakan unduh di deskripsi ya. Oke. Sekali lagi silakan untuk dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.